sampai kemudian akhirnya diambillah Nabi Musa kecil oleh istrinya Fir'aun yang bernama Asiyah. Yang mana Asiyah ini kelak ya disabdakan oleh Rasulullah SAW adalah kamula minar rijal katsirun walam yakmul minan nisa illa arba. Yang sempurna dari kalangan laki-laki itu banyak, dari kalangan perempuan itu sedikit. Di antaranya adalah yaitu siapa? Asiyah ya imra'atu Fir'aun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh rahimanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi ini kembali tiada henti nikmat dan karunia Allah menyertai kita. Bersama Allah mudahkan kepada kita melangkahkan kaki kita datang ke tempat yang dicintai Allah ini, melaksanakan perintah Allah, menunaikan kewajibannya, diantaranya adalah dengan menunaikan sholat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan berzikir, lalu kita memanfaatkan waktu yang ada untuk talabul ilm. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita, menerima segala amal saleh kita, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala melipat gandanya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah di kesempatan pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan silsilah kisah para nabi dan rasul yang Allah utus kepada manusia, yang mana pada kisah mereka tersebut mengandung begitu banyak ibrah. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya wa kanallahu aliman hakima, Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu dan Allah hakim. Ya, pada pengetahuan Allah, kemudian pada syariatnya itu pasti ada hikmah yang banyak yang terkandung di dalamnya. Begitupun ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan sejarah hidup para nabi dan rasul, laisa mujarrad qisatun tutla wala hikayatan tuqra. Ya, bukan sekedar untuk sebuah kisah yang didongengkan atau kemudian cerita yang sekedar dibaca. Akan tetapi pada kisah-kisah tersebut mengandung ibrah yang banyak. Di antara nabi dan rasul yang kita kenal dengan gelar ulul azmi, yaitu adalah Nabi Musa alaihi salam, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam banyak tempat di dalam Al-Qur'an tentang penyebutan kisah Nabi Musa. Bahkan penyebutan nama Nabi Musa alaihi salam melebihi banyaknya tentang penyebutan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Dan Nabi Musa diceritakan oleh Allah Ta'ala sudah mulai dari surat Al-Baqarah sampai kemudian nanti ya panjang ada di dalam surat Al-Qasas.
Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Qasas ini orang-orang yang mempelajari dan merenungi tentang kisahnya Nabi Musa itu hanya orang-orang yang beriman. Artinya ketika mentadaburi kemudian manggil ibrah pelajaran dari kisah Nabi Musa itu tidak akan didalami kecuali benar-benar oleh orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala ya berfirman, natlu alaika min naba'i Musa wa Fir'aun bil haqqi liqaumi yu'minun. Sesungguhnya kami akan membacakan kepada kalian, kepada engkau wahai Nabi Muhammad, berita tentang Nabi Musa dan Fir'aun dengan suatu kebenaran liqaumi yu'minun, kepada orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan pikiran kita, melapangkan hati kita sehingga kita bisa mengambil faedah yang banyak dari kisah ini. Naam, masyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Sebelum kita menyebutkan tentang perihal Nabi Musa, ada satu bagian yang perlu kita review terlebih dahulu, yaitu adalah sebelumnya kita telah menjelaskan sirah keluarga Nabi Yakub dan juga yaitu Nabi Yusuf alaihi wassalam, yang mana kesimpulannya pada akhir bagian yaitu saudara-saudaranya Nabi Yusuf meminta maaf, bertobat kepada Allah, kemudian meminta maaf kepada orang tua mereka dan juga saudara mereka yang dalam hal ini adalah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf Allah Subhanahu wa taala anugerahkan yaitu kemapanan tempat terhormat di dalam istana, sampai kemudian saudara-saudaranya pun ikut pindah dan hijrah ke tempatnya Nabi Yusuf yaitu di negeri Mesir, setelah sebelumnya mereka berada di daerah Palestina. Jadi ketika Nabi Yusuf itu berada di Mesir, kemudian keluarganya pun akhirnya hijrah ke Mesir menemani Nabi Yusuf. Nah, kemudian seperti yang kita ketahui bahwasanya ayah dari Nabi Yusuf adalah Nabi Yakub yang kelak akan dipanggil dengan nama Israel. Sehingga keturunan Nabi Yakub yaitu adalah dari mulai 11 saudara ini yang nanti lambat laun akan semakin tumbuh kemudian banyak sehingga dikenalah dengan nama Bani Israel, yaitu adalah anak cucu keturunannya Israel atau anak cucu keturunannya Nabi Yakub. Dan yang perlu kita ketahui di dalam mukaddimah ini, artinya ketika anak keturunannya Nabi Yakub atau Banu Israel ini berada di Mesir, mereka sebagai kaum pendatang, bukan orang asli Mesir. Mereka adalah kaum pendatang. Sehingga nanti kedepannya adalah bagaimana Fir'aun itu menindas orang-orang pendatang ini, yang mana itu adalah siapa? Bani Israel. Nah, wasyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Lalu siapa penduduk asli Mesir saat itu? Disebutkan dalam tulisan yang ditulis oleh para ahlul ilm pada saat zaman Nabi Musa, penguasa yang dominan saat itu adalah dari bangsa Kibti, yaitu adalah dari bangsa Kibti yang nanti juga kaitannya adalah ketika Nabi Musa memukul orang Kibti yang kemudian sekali pukul langsung tewas. Nah, kemudian Kibti itu pada saat itu menguasai setelah sebelumnya terjadi gejolak orang suatu penduduk asli Mesir yang lain, yang itu adalah bangsa Heksos kalau tidak salah Heksos. Kemudian sampai akhirnya Kibti ini menjadi penguasa di daerah Mesir, lalu muncullah yang namanya Fir'aun. Dan Fir'aun itu adalah
sebuah gelar untuk pemimpin atau pemuka di Mesir. Adapun nama asli dari raja yang saat itu berkuasa bertemu dengan Nabi Musa sampai kemudian raja tersebut ditenggelamkan oleh Allah dan jasadnya diabadikan, maka ada beberapa pandangan di kalangan para ahli ilm. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin rahimanallahim, ini muqaddimah pertama. Karena dengan muqaddimah ini kita nanti akan masuk langsung di bagian kelahiran. Maka kenapa saya sampaikan materi pertemuan ini adalah kelahiran Nabi Musa. Karena Nabi Musa dari mulai menjelang kelahirannya itu aja sudah banyak faedah, kemudian ibrah atau kisah-kisah yang menyelimutinya. Di antaranya adalah kita harus tarik dulu dari Nabi siapa? Dari Nabi Yakub dan Nabi Yusuf. Kemudian habis itu muqaddimah yang kedua adalah ditarik dari yang lebih tinggi, yaitu siapa? Dari Nabi Ibrahim. Ya, dari Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim berdoa waja'alna lil muttaqina imama, jadikan kami dan keturunan kami adalah pemimpin bagi orang yang bertakwa. Nah, maka pada saat itu Fir'aun yang pertama adalah dari kalangan Bani Israel sendiri. Dari kalangan Bani Israel berarti cucunya siapa? Anak cucunya Nabi Yakub. Mereka tahu bahwasanya dari runutan keturunan Nabi Ibrahim ini akan ada pemimpin-pemimpin baik dalam urusan duniawi ataupun yang kedua pemimpin dari urusan ukhrawi. Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ismail dan kemudian Nabi Ishak. Dari Nabi Ishak kemudian turun kepada Nabi Yakub. Setelah Nabi Yakub turun kemudian Nabi Yusuf. Ketika mereka melihat bahwasanya Nabi Yusuf memiliki tempat dan kedudukan di Mesir, kemudian dijadikan wazir, bendahara di sana, mereka menganggap bahwasanya mungkin ini adalah janji Allah bahwasanya dari anak keturunan Nabi Ibrahim akan ada seorang pemimpin yang besar. Nah, maka kemudian ditunggu. Ternyata Nabi Yusuf, qadarullah masya'a fa'al, beliau tidak menjadi raja. Beliau tidak menjadi raja, akan tetapi menjadi apa? Menjadi wazir. Tidak sampai tingkatnya adalah sampai menjadi raja. Nah, kemudian mereka menunggu dari generasi yang kapan lagi lah. Sampai suatu saat ketika mereka semakin banyak berada di daerah Mesir, keturunannya siapa tadi? Keturunannya Nabi Yakub atau Bani Israel ini semakin banyak, maka tadzakaro, saling berdiskusilah Fir'aun dan orang-orang yang berada di sekitarnya dari para penasehat-penasehatnya. Wahai Fir'aun, ini anak keturunannya Nabi Yakub semakin banyak di daerah Mesir. Kemudian yang kedua, dan mereka memiliki keyakinan bahwasanya di tengah mereka nanti akan muncul seorang pemimpin atau raja. Maka waspadailah jumlah dan aktivitas mereka. Mulai saat itulah kemudian Fir'aun menetapkan suatu keputusan. Apa keputusannya? Keputusannya adalah anak laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel harus dienyahkan, harus diakhirkan Allah kemudian dibunuh. Nah, kemudian yang ketiga, ini muqaddimah yang kedua. Muqaddimah yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Thaha, wa fatannaka futuna. Wahai Nabi Musa, kami sungguh mengujimu dengan banyak fitnah. Dengan banyak fitnah atau dengan banyak cobaan dan ujian. Ini muqaddimah ketiga karena nanti perinciannya adalah pada bagian kisah-kisah yang ada. Nah, ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian Fir'aun mengumpulkan siapa? Penasehat-penasehatnya
Sampai kemudian diputuskanlah tadi bahwasanya mereka akan membunuh anak-anak laki yang lahir dari kalangan siapa? Dari Bani Israel. Nah, sampai suatu saat maka dikatakan oleh mereka lahir, kemudian tushikuna antufnu Bani Israel fatasiru antubashiru minal a'mal wal khidmah allati kanu yakfunakum. Fir'aun, antum ini punya kebijakan. Kebijakannya adalah setiap anak laki-laki yang lahir dari Bani Israel harus dibunuh. Sampai kemudian nanti yang tua pun sedikit lambat laun akan binasa atau wafat. Maka kemudian kita menghadapi persoalan baru. Apa persoalan barunya? Bani Israel yang biasanya digunakan untuk bekerja, untuk menjadi budak, untuk menjadi pelayan, lama-lama jumlahnya apa? Habis. Kalau habis kita juga yang pusing, kita juga yang bingung. Sedangkan mereka aktivitas hariannya adalah untuk menjadi pelayan kita. Yang tuanya sudah wafat, yang kecilnya harus dibunuh. Nah, nanti kita jadi melakukan aktivitas kita sendiri. Kita nggak punya pelayan-pelayan lagi yang bisa melayani kehidupan kita dan juga kebutuhan di istana. Maka kemudian setelah itu muncullah yaitu keputusan kedua. Apa keputusan keduanya? Keputusan keduanya adalah setahun diselang-seling. Tahun ini setiap anak yang lahir dibunuh. Tahun depannya dibiarin. Nah, ganjil genap ya, pakai metode ganjil genap ya, yang ganjil di apa? di itu kan. Nah, disebutkan oleh para ulama, Nabi Harun yang merupakan saudara dari Nabi Musa itu lahir pada masa apa, ganjil atau genap ya, pada masa tahun di mana anak laki-laki dibiarkan hidup. Sedangkan Nabi Musa lahir setahun setelahnya, yang mana pada tahun tersebut kebijakannya adalah yang laki-laki adalah dibunuh. Nah, masyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Nah, ini poinnya. Kemudian yang selanjutnya adalah ya, ketika kondisinya demikian, maka Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kepada Ummu Musa ya untuk mengandung. Nah, ketika Ummu Musa tersebut mengandung, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia bahwasanya para wanita yang dijadikan suruhan atau mata-mata di tengah-tengah Bani Israel melacak siapa wanita-wanita yang sedang hamil, itu enggak tahu atau tidak mengetahui tentang kehamilan siapa? Ibunya Nabi Musa. Kok bisa? Nah, mungkin saja. Ya, ada terkadang mungkin fisik orang tersebut tinggi. Ya, fisik orang tersebut tinggi, kemudian biasa memakai baju-baju yang lebar. Nah, ketika dia hamil, dia enggak tahu, orang itu tidak terlalu menyadari kalau wanita tersebut mungkin adalah sedang mengandung. Nah, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad mananna 'alaika marratan ukhra. Dan sungguh kami telah menganugerahkan kepada engkau pada waktu yang lain. Idz auhayna ila ummika ma yuha. Ketika kami wahyukan kepada ibumu, wahai Nabi Musa, anik zifihi fit tabut fakzifihi fil yammi falyulkihil yamma bisahil ya'khudhuhu aduwwun li wa aduwwun lahu. Allah memberikan wahyu, dan ini adalah di antara ujian pertama. Ya, tadi kadang poinnya adalah wafatannaka futuna. Kami akan uji engkau wahai Nabi Musa. Apa ujian yang pertama? Ujian yang pertama adalah yaitu kekhawatiran yang ada pada ibunya, yaitu adalah ibunya Nabi Musa. Khawatir ketika nanti melahirkan,
kemudian sweepinglah itu tentara-tentaranya Fir'aun, kemudian ketangkap dan ketahuanlah dia punya anak laki-laki, kemudian apa? Dibunuh. Tapi hikmah dari Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala secara maknanya ya, pada saat ibunya Nabi Musa ketakutan, Allah tidak memerintahkan akhfihi, sembunyikan, tetapi Allah firmankan yaitu apa? Taruh anakmu di kotak, kemudian letakkan di sungai atau di air. Allah nggak mengatakan apa? Yaitu sembunyikan. Artinya sembunyikan itu di dalam rumah, ditaruh apa? Tapi Allah firmankan apa? Ditaruh di mana? Nah, kemudian poinnya di sini adalah wa auhayna ila ummika, kami wahyukan kepadamu. Ada persoalan. Allah ngajak bicara umminya Nabi Musa bagaimana? Kemudian apa bentuk wahyu dari Allah kepada umminya Nabi Musa? Maka para ulama mengatakan wahyu ini itu bukan yang dimaksud adalah wahyu seperti yang turun dari Allah kepada malaikat Jibril lalu terus kepada Nabi Muhammad. Bukan wahyu yang seperti itu. Bukan wahyu seperti di bawah malaikat Jibril di Gua Hira ketika dibacakan kemudian merinding lalu kemudian turun ayat rasa berat oleh Nabi. Nah, kalau wahyu yang itu adalah watlu yutla, yang itu adalah Al-Quran, kitab suci, yang ketika turun kepadanya orang tersebut dinobatkan menjadi nabi dan rasul. Tetapi wahyu yang dimaksud di sini adalah ilham, yaitu adalah petunjuk Allah kepada ummi Musa. Nah, kemudian setelah itu qadarullah masya'a fa'al, terjadilah apa? Penggerbegan itu, kemudian pemeriksaan itu, lalu qadarullah wa masya'a fa'al, bahwasanya Ummu Musa lupa untuk mengikat, ya, lupa untuk apa? Mengikat kotak yang di situ ada tadi bayi Nabi Musa. Sampai kemudian setelah ditinggal pergi, ibunya menghadapi prajurit, kotaknya Nabi Musa kemudian karena tidak diikat bagaimana? Ya, berjalan sendiri. Nah, Masyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'khudhuhu aduwwun li wa aduwwun lakum. Ya, maka itu nanti kelak akan diambil oleh musuhku dan musuhmu. Yaitu siapa? Yaitu adalah Fir'aun. Nah, Allah Subhanahu wa taala di sini memerintahkan kepada ibunya Nabi Musa dengan beberapa perkara. Yang pertama yaitu adalah, ya, Allah Ta'ala berfirman, fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaika wa ja'iluhu minal mursalin. Kata para ulama, di dalam potongan surat An-Nahl ini ada 2 perintah, ada 2 larangan, dan ada 2 berita gembira. Yang pertama yaitu adalah 2 perintah. 2 perintahnya apa? 2 perintahnya adalah yaitu Allah perintahkan kepada ibunya Nabi Musa wa alqihi fil yam, yaitu adalah taruh di atas kotak, ya, taruh di atas kotak, ya, kemudian setelah itu biarkan ada di situ. Lalu kemudian 2 larangan, yang dimaksud 2 larangan adalah wala takhafi wala tahzani, jangan takut dan jangan sedih. Kemudian yang ketiga 2 kabar gembira. 2 kabar gembira adalah saya akan mengembalikan Musa kepadamu dan kami akan jadikan Nabi Musa sebagai di kalangan para rasul. Ini poinnya, ya. Selanjutnya adalah 2 perintah, 2 larangan, dan 2 kabar gembira. Makanya nanti kisah selanjutnya poinnya adalah dari poin ini nanti akan nyambung ketika Ummi Musa berada di istananya Fir'aun. Ketika
Ketemu Nabi Musa ditawari untuk tinggal di istana, uminya Nabi Musa nggak mau. Karena kenapa? Dia sudah mendapatkan wujud janji yang pertama, yaitu adalah diketemukan dengan Nabi Musa. Nah, kemudian setelah itu, ya, ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, Allah berfirman ya di dalam surat Al-Qasas, ya. Kemudian faltaqatahu alu fir'aun. Kemudian setelah itu diambillah oleh keluarga Fir'aun. Nah, inilah yang disebut dengan dalam pembahasan fikih bab muamalat namanya adalah luqatah, yaitu adalah barang temuan. Yang namanya dalam barang temuan dalam perspektif fikih bab muamalat itu ada 2. Ada 3 mungkin ya. Ada barang temuan berupa barang, kemudian adalah yang ditemukan berupa hewan, dan yang ketiga adalah yang ditemukan berupa anak orang. Jadi anak orang ketika diumumkan itu juga masuk kategori apa? Luqatah. Penjabaran dari bab luqatah ini nanti mungkin pada pembahasan fikih. Nah, kemudian selanjutnya adalah Allah Ta'ala berfirman, liyakuna lahum aduwa wa hazana. Dengan hikmah Allah nanti Nabi Musa di tengah mereka ya menjadi musuh, kemudian akan menjadi kesedihan buat mereka. Nah, inna fir'auna wa haman wa junudahuma kanu khati'in. Dan sesungguhnya Fir'aun, Haman dan bala tentaranya mereka sungguh melakukan perbuatan yang salah. Nah, ma'asyiral muslimin, sampai kemudian akhirnya diambillah Nabi Musa kecil oleh istrinya Fir'aun yang bernama Asiyah. Yang mana Asiyah ini kelak ya disabdakan oleh Rasulullah SAW adalah kamula minar rijal katsirun walam yakmul minan nisa illa arba. Yang sempurna dari kalangan laki-laki itu banyak, dari kalangan perempuan itu sedikit. Di antaranya adalah yaitu siapa? Asiyah ya imra'atu Fir'aun. Nah, kemudian ketika diambil oleh istrinya Fir'aun, maka istrinya Fir'aun itu Asiyah itu mengatakan apa? Qurratu ainin li walaka. Sesungguhnya ini akan menjadi penghibur kita dan penyejuk mata hati kita. Yaitu apa? Li, untukku dan untukmu wahai suamiku. Nah, kemudian setelah itu dikatakan la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada wa hum la yash'urun. Engkau jangan bunuh. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat kepada kita dan kemudian kita jadikan ini sebagai putra kita, sedangkan ya itu adalah ketentuan dari Allah, bara tentaranya tidak tahu. Makanya dikatakan oleh beberapa riwayat afrasul mukmin, ada 3 firasat yang paling tepat. Di antaranya adalah yaitu firasatnya siapa? Istrinya Fir'aun ketika mengatakan asa an yanfa'ana. Mudah-mudahan anak ini bisa memberikan manfaat kepada kita. Nah, setelah itu bahwasanya dibawa kepada Fir'aun. Maka kemudian Ibnu Abbas mengatakan wallazi ahlifu bihi, ya, dan aku bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, lau qala fir'aun na'am qurratu ainin li walaka lakana haya hidayatuhu. Jadi ketika ibunya Nabi Musa mengatakan ini penyejuk mataku dan penyejuk matamu, kalau ucapan istrinya Nabi Musa itu pada saat itu direspon oleh Fir'aun dengan mengatakan iya, ya, dengan mengatakan iya, kata beliau itu adalah bisa menjadi sebab hidayah Fir'aun sehingga Fir'aun menjadi orang yang beriman. Makanya ada ungkapan, ada suatu petuah, ucapan itu adalah doa. Jadi ketika istrinya Fir'aun itu mengatakan ini akan menjadi penyejuk mata kita, penyejuk mata untukku dan untukmu, itu nggak direspon sama siapa?
Sangat direspon sama Fir'aun. Lah, itu untukmu saja. Ya, kalau untukmu iya, kalau untukku enggak. Gitu. Jadi ketika ada seperti itu jadi doa. Ya, kalau di film udah tiba-tiba keluar bawa petir di langit, gitu. Ya, seperti itu. Ini Ini jadi doa. Amalaki na'am. Kata Ibnu Abbas ketika menjelaskan poin ini, Ibnu Abbas mengatakan amalaki na'am. Kalau penyejuk mata untukmu iya. Ya, amali fala. Adapun penyejuk mata untukku tidak. Nah, inilah yang dikatakan ucapan itu adalah doa. Seakan-akan Fir'aun mendoakan dirinya sendiri, dia tidak akan nyambung sampai kapanpun dengan Nabi Musa. Naam. Kata beliau wakana kamakol. Dan itu sudah takdir dari Allah bahwasanya yang realita adalah demikian. Fir'aun seakan-akan mendoakan dirinya sendiri, tidak akan pernah nyambung dengan Nabi Musa. Nah, kemudian setelah itu justru Nabi Musa adalah penyebab masuknya Asiyah imro'atu Fir'aun ini ke dalam surga. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ketika Fir'aun terus membunuh satu demi satu, maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan akhirnya Nabi Musa ini berada di tengah-tengah mereka. Karena kenapa? Permintaan dari istrinya. Nah, ketika dalam kondisi yang demikian, maka Asiyah imro'atu Fir'aun ini sangat ingat sekali, kemudian hatinya sangat terisi sekali dengan kenang-kenangan dan kebersamaan, juga rasa cinta kepada Nabi Musa yang kecil tersebut. Sampai kemudian akhirnya Nabi Musa ini yang namanya seorang bayi, balita yang masih kecil, butuh yang namanya susuan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa harramna alaihil maradi. Ini hikmah dari Allah yang lainnya. Bahwasanya Allah jadikan Nabi Musa ini enggak mau kepada susuan manapun. Sampai akhirnya dicari enggak ada. Kemudian ukhtu Musa, saudaranya Nabi Musa, saudara perempuannya Nabi Musa, kemudian memberi usul, coba saya punya ibu. Mudah-mudahan ibu saya tersebut bisa untuk menyusukan seorang anak yang ditemukan di istana, lalu kemudian menjadi lelaki yang ada di istana tersebut. Nah, kemudian setelah itu datanglah fabasurat bihi an junubin wa hum la yash'urun. Faharamna 'alail maradi min qabl faqala hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu. Mau enggak ditunjukkan? Nah, kemudian setelah itu akhirnya itu adalah pertemuan pertama antara ibunya Nabi Musa dengan Nabi Musa. Di poin inilah Nabi Musa yakin dengan janji Allah. Wa inna laradduhu ilaik. Kami sungguh akan mengembalikan putramu ini kepadamu. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, begitu cepat janji Allah diwujudkan kepada ibu Musa. Yang pertama apa? Yaitu lempar atau taruh di kotak dan ikat kotak tersebut dengan tali. Ibunda Nabi Musa nggak tahu apa hikmah dari itu. Cuman perintah selanjutnya adalah gak usah sedih, jangan takut. Tapi janji Allah adalah kami akan kembalikan, kemudian setelah itu akan dijadikan nabi. Ini kan persis seperti kisah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Ketika Nabi Ibrahim mengabarkan kepada Nabi Ismail, inni ara fil manami ani azbahuka fangdur madza taro. Wahai putraku Ismail, aku melihat dalam mimpi saya menyembelihmu. Maka bagaimana yang harus kita lakukan? Maka Nabi Ismail mengatakan, ya abatif al-matukmar. Lakukan apa yang diperintah. Lakukan apa yang diperintah. Lagi-lagi rumus besar orang beriman adalah sami'na wa ata'na. Itu rumus. Ketika Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, yaitu
lakukan if'al ma tu'mar, lakukan apa yang dilakukan. Ketika Nabi Muhammad, para sahabat adalah sami'na wa ata'na. Kemudian di kisah Nabi Musa bersama ibunya diperintahkan apa? Taruh di situ. Kemudian jangan sedih, jangan takut. Janji Allah adalah akan dikembalikan. Nah, maka kemudian Nabi Musa melakukan. Nah, ibunya Nabi Musa lalu pun melakukan. Nah, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mempertemukan Nabi Musa dengan ibunya. Maka di antara yang dikatakan oleh Syekh Utsman Khummais, dalam kondisi seperti ini ada beberapa keajaiban dari Allah yang Allah sudah munculkan. Makanya tadi kan disebutkan di awal ya, natlu alaika min naba'i Musa wa Fir'aun, kami akan bacakan kepadamu kisah Musa dan Fir'aun dengan hak liqaumi yu'minun, bagi orang-orang yang mau merenungi, hanya orang beriman. Apa kejadiannya? Satu, Nabi Musa dilahirkan di tahun di situ dibunuh laki-laki. Ada ketegangan tersendiri pada ibunya Nabi Musa. Beda dengan Nabi Harun. Ketika dilahirkan kondisinya tenang-tenang saja. Karena memang di tahun tersebut kebijakannya adalah berbeda. Kemudian yang kedua adalah yaitu ditaruh di kotak. Dan kemudian kotaknya ditaruh di sungai. Kemudian yang ketiga adalah ternyata diambil oleh keluarga istana. Kemudian yang keempat adalah yaitu Allah Subhanahu wa taala jadikan Nabi Musa enggak mau kepada siapapun. Nah, kemudian disusukanlah itu. Nah, ketika disusukan akhirnya cocok. Nah, ketika akhirnya cocok, maka kemudian pihak istana menawarkan kepada ibunya Nabi Musa untuk tinggal di istana. Maka kemudian mau apa enggak, Pak? Jawabannya kata para ulama enggak mau. Karena kenapa? Nabi Musa, ibunya Nabi Musa sudah membuktikan sendiri janji Allah, yaitu apa? Akan dikembalikan. Maka ibunya Nabi Musa main cantik, Pak. Main cantik, main alus. Main alus, caranya gimana? Enggak terlalu agresif. Jadi enggak, saya pulang aja. Enggak, saya pulang aja. Enggak, kamu di sini aja. Enggak, saya pulang aja. Jadi gitu, enggak terlalu agresif. Jadi enggak main kasar, mainnya main alus. Saya di rumah aja, tapi saya nanti setiap mau itu saya datang kok ke istana. Enggak, kamu di sini. Nah, ketika ibunya Nabi Musa nolak untuk tinggal di istana, akhirnya kemudian langkah yang kedua pihak istana ngasih iming-iming yang lain enggak. Kamu tinggal di istana, kamu akan kami berikan upah yang besar. Gitu. Lagi-lagi ibunya Nabi Musa mengatakan enggak mau, saya pulang aja. Nah, seperti ini kan tidak apa, Pak? Tidak ada akhirnya kecurigaan dari pihak istana bahwasanya itu adalah siapa? Ibu Musa. Ada hubungan biologi antara kedua manusia tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah akhirnya ketika kekeh, cuma satu-satunya yang mau menyusui adalah wanita tersebut. Akhirnya ya udah, yang ketiga adalah oke, anak ini kamu bawa pulang. Kemudian yang kedua, kami tetap akan kasih upah, tetapi dalam waktu tertentu kami datang ke sana atau kamu membawa putra itu ke istana. Oke, thayyib. Ini adalah hikmah dari Allah. Yaitu apa? Yang pertama, kalau ini kata para ulama ya, ini ketika kalau itu terlarang jika untuk mengungkapkan rasa penyesalan. Tetapi kalau diucapkan ya, ucapan kalau itu diucapkan pada kondisi untuk mengungkapkan hikmah, maka itu boleh. Oh, kalau tadi saya makan dulu, ya mungkin jadiannya nggak kayak gini. Misalnya, kalau kayak itu penyesalan. Kalau konteks ucapan kalau itu pada redaksi penyesalan, maka itu terlarang. Nah, sedangkan ucapan kalau pada konteks untuk mengambil hikmah, maka itu diperbolehkan. Kata ulama begini, ini hikmah dari Allah. Kalau pada saat itu ya Allah ibunda Nabi Musa ngumpetin Nabi Musa di rumahnya, dan misalnya benar-benar nggak ketahuan sama siapa, sama orang istana, tapi sepanjang hari ibunda Nabi Musa akan takut, khawatir, was-was terus.
Khawatir suatu saat disergap, khawatir suatu saat digerebek, khawatir suatu saat anaknya diambil. Namanya anak kan nggak selamanya dikurung di dalam rumah terus. Ada kalanya keluar, ada kalanya bermain, ada kalanya harus bersosialisasi dan seterusnya. Iya, kalau masih kecil, ketika umur setahun aja harus sudah belajar jalannya, harus dilepas keluar. Nah, hikmah dari Allah adalah kenapa nggak begitu? Kalau begitu nanti tumbuh dalam ketakutan dan kekhawatiran, mengganggu juga yaitu psikologis dari si anak ini. Tapi hikmah dari Allah adalah taruh dan biarin aja dulu. Kami yang akan menjadikan hikmah dari semua itu. Akhirnya di istana, kemudian butuh susu, ketemu dengan ibunya ditawarin nggak mau, ditawarin di istana plus upah nggak mau. Kemudian yang ketiga, justru pihak istanalah yang akhirnya memberikan kesempatan Ibu Musa untuk bersama Nabi Musa di rumahnya plus dikasih dikasih upah. Jadi kalau dilihat dari perbandingan oh iya, hikmahnya besar. Nah, itu yang disebutkan. Sampai kemudian akhirnya orang-orang di situ tahu bahwasanya ibunda Nabi Musa adalah ibu susu dari siapa? Dari Nabi Musa. Nah, ini adalah poinnya. Sehingga nanti di sisi yang lain orang-orang Bani Israel yang ada di mana? Di Mesir itu mereka menganggap bahwasanya mereka adalah saudaranya Nabi Musa. Jadi kan begini. Tadi kan Nabi Musa di istana. Ketika Nabi Musa berada di istana, mereka nggak tahu ini Nabi Musa sebetulnya lahir dari Kibti atau kemudian dari Bani Israel, karena nggak ada identitas seperti itu. Nah, ketika yang mau nyusuin adalah dari bangsa Bani Israel, yaitu ibunda Nabi Musa, mereka sekarang punya tempat. Ya, oke lah, ya kalau begitu. Tapi tetap nggak bisa dilupakan, kami Bani Israel itu punya jasa di istana, yaitu anak yang diambil oleh Asia itu mau susunya adalah dari wanita Bani Israel, sehingga mereka menganggap bahwasanya kita ini saudara sepersusuan, itu laki-laki yang ada di istana. Itu anggapan orang-orang dari Bani Israel. Meskipun hakikatnya adalah Ibu Musa adalah ibu asli, bukan ibu persusuan. Nah, kemudian para ulama mengatakan disinilah hikmah dari Allah, asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi perkara yang kamu benci itu lebih baik bagimu, dan bisa jadi perkara yang engkau cintai justru itu buatmu. Awalnya Nabi Musa berat, karena kenapa? Itu tidak disukai, takroh. Gimana? Ngandung 9 bulan. Kemudian baru melahirkan. Belum lama bareng anaknya harus ditaruh di kota. Kemudian harus itu ditaruh di sungai. Setelah itu hilang. Itu berat bagi seorang ibu. Realitas seorang ibu dan kemudian fitrah seorang ibu mendapatkan hal tersebut itu berat. Nah, Allah Ta'ala berfirman, fa'asa antakrahu syai'a. Sesuatu yang kalian benci, mungkin itu benci secara tabiat, perasaan dan pikiran orang. Tapi berdasarkan hikmah dari Allah, fahuwa khairul lakum. Bisa jadi itu adalah datangnya penyebab kebaikan buatmu. Dan ini langsung diwujudkan dalam kisah Nabi Musa bersama ibunya. Sampai suatu saat, sebagian ulama mengatakan ketika Nabi Musa berumur 2 tahun. Ya, ketika Nabi Musa berumur 2 tahun, akhirnya Nabi Musa harus dikembalikan kepada siapa? Kepada Asia, ya, berada di istana. Akhirnya kemudian dibalikan di istana. Nah, ketika dikembalikan kepada istana, maka istrinya Fir'aun, yaitu Asia, ya, namanya ratu, beliau minta kepada rakyatnya, orang-orang Kipti, untuk menyambut kedatangan putranya. Tanggal sekian, jam sekian, putraku akan balik lagi ke istana. Kalian harus sambut. Gimana cara sambutnya? Masing-masing harus memberikan hadiah kepada siapa? Putraku ini. Maka disebutkan oleh Syekh Utsman Khummais, dari mulai Nabi Musa keluar dari rumah ibunya sampai istana, di sepanjang jalan ditemuin sama orang berjejer. Wah, disambutnya itu bukan dari mulai pintu gerbang, dari mana?
Dari mulai pintu rumahnya siapa? Nabi Musa itu sampai kemudian di istana. Nah, dan itu adalah sekian lama pertemuan antara Nabi Musa kecil dengan Asia dan juga Fir'aun, ya, dan juga Fir'aun. Nah, kemudian akhirnya ketemu masuk ke istana, akhirnya Asia membopong Nabi Musa, kemudian dipertemukan dengan Fir'aun. Nah, ketika dipertemukan dengan Fir'aun tersebut, ya, dengan Fir'aun tersebut, maka pada saat itu Nabi Musa menarik jenggotnya, ya, menarik jenggotnya siapa? Menarik jenggotnya Fir'aun, sampai kemudian Fir'aun pun jatuh kemana? Ke tanah. Nah, pada saat itu ngehlah itu penasehatnya siapa? Penasehatnya siapa? Fir'aun. Fir'aun, ingat, kita dulu pernah musyawarah bahwasanya Bani Israel itu punya keyakinan di tengah mereka akan jadi nabi dan raja. Di tengah mereka akan jadi nabi dan raja. Dan waktu itu kita juga pernah musyawarah menetapkan suatu kebijakan begini dan begini. Ini antum didorong sama siapa? Sama anak kecil sampai antum jompalik. Khawatir ini anak nanti yang kedepannya justru akan memporak-ponandakan kekuasaan dan kerajaanmu. Maka pada saat itu marahlah siapa? Fir'aun. Ya, marahlah Fir'aun. Lalu kemudian lagi-lagi ibunda Nabi Musa lah, istrinya Fir'aun lah yang kemudian melanggar. La taqtuluh, jangan. Kalau begitu kita uji coba. Kita uji coba apa? Saya akan bawakan jamrotan, yaitu 2 bara api, walu'lu'atan, dan 2 mutiara. Lihat dengan mana kedua anak ini akan mengambil. Kalau seandainya anak ini akan mengambil 2 bara api, itu menunjukkan anak ini layak kil, yaitu belum mampu untuk berpikir, ya, seperti anak-anak yang lain. Kalau seandainya dia ngambil lu'lu'atan, yaitu 2 mutiara, ya berarti memang anak ini adalah anak kecil yang cerdas, yang memang sudah punya maksud-maksud tertentu ketika berbuat dan bertindak. Maka kemudian dihadapkan, ya, kepada Nabi Musa kecil 2 bara api, dan kemudian yang kedua adalah 2 lu'atan, yaitu mutiara. Nah, kemudian setelah itu diapakan, Pak? Ya, kemudian setelah itu diambillah 2 bara api. Nah, kemudian ketika diambil 2 bara api, sebagian cerita mengatakan sempat dimasukkan ke arah mulutnya siapa? Nabi Musa. Nah, ketika kondisi demikian, Fir'aun secara tabiat nggak tega sendiri. Ya, Fir'aun secara tabiat nggak tega sendiri, kemudian melarang untuk diteruskan, nggak usah diteruskan. Akhirnya kemudian Nabi Musa, ya, sebagian riwayat disitulah awal pertama Nabi Musa akhirnya tumbuh dalam keadaan apa, Pak? Ya, sebagian ya mengatakan cadel, ya, seperti itu. Makanya di antara doanya adalah Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, wahlul uqdah, yaitu hilangkanlah kesulitan filisan dalam lisanku. Nah, ini doanya Nabi Musa. Kemudian setelah itu akhirnya kemudian tumbuh. Sampai kemudian Nabi Musa menjadi seorang pemuda yang gagah, yang tangguh, kemudian kuat. Sehingga di suatu jalan Nabi Musa bertemu dengan 2 orang, yaitu adalah dari kalangan Bani Israel dan dari kalangan Kibti. Nah, lagi-lagi tadi sampaikan Kibti Pak? Penduduk asli Mesir, Bani Israel pendatang. Nah, 2 orang ini lagi bertengkar. Bani Israel secara asal adalah kaum yang tertindas, sedangkan Kipti adalah suatu kaum yang semena-mena. Ketika mereka sedang bertengkar, Nabi Musa lewat. Ketika Nabi Musa lewat, Bani Israel tadi apa, Pak, anggapannya? Saya ini saudara sepersusuan orang istana tersebut, karena Nabi Musa dulu pernah disusuin oleh wanita dari kalangan Bani Israel. Nah, maka kemudian laki-laki dari kalangan Bani Israel ini manggil Nabi Musa. Ketika Nabi Musa
kemudian setelah itu ditonjok ya kata para ulama, fadomma, Nabi Musa menggenggam tangannya, kemudian setelah itu dipukul ya. Ketika dipukul maksudnya Nabi Musa untuk memberikan pelajaran qadarullah, ternyata orang yang dipukul tersebut akhirnya wafat. Nah, kata para ulama, kejadian itu tidak diketahui kecuali oleh 3. 1 oleh Allah, yang kedua oleh Nabi Musa, dan yang ketiga adalah yaitu oleh siapa? Oleh lelaki Bani Israel tersebut. Kemudian tersebarlah berita kematian orang Kibti itu. Lalu Fir'aun pun marah untuk menelusuri siapa pelaku pembunuh terhadap orang Kibti tersebut. Nah, lalu kemudian di hari esoknya lagi-lagi orang Bani Israel ini ribut sama orang Kibti. Nabi Musa yang saat itu lewat kemudian apa? Dipanggil, wahai Musa, ini anak berantem. Nabi Musa jadi marah. Kenapa? Ente ini watak ente ini yang nggak bener. Kemarin ribut, sekarang ribut lagi. Kemarin gara-gara ente ribut, anak mukul orang, akhirnya jadi apa? Jadi meninggal. Nah sekarang ente mau ribut lagi, ntar anak pukul lagi orang tersebut, KO lagi. Ngelihat Nabi Musa marah seperti itu, orang Bani Israel akhirnya takut. Musa, afan. Antum jangan pukul anak. Entah kalau anak pukul anak, antum pukul anak apa? Semaput seperti orang yang kemarin. Akhirnya orang Kibti ini dengar ucapan siapa? Bani Israel tadi. Oh jadi ya yang membunuh orang Kibti kemarin adalah engkau wahai Musa. Akhirnya Kibti itu setelah itu kemana Pak? Lapor ke istana, lalu kemudian dari fi aqsal Madinah lelaki yang mengabarkan kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, ada di Fir'aun perintah untuk menangkapmu. Maka pada saat itu Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk pergi meninggalkan siapa? Meninggalkan Mesir, kemudian hijrah ke Madian. Ya, hijrah ke Madian. Madian itu mana? Madian itu adalah suatu kota. Ini. Apa Mbak ya? Jadi Ini Mesir ya pada saat tempat Nabi Musa, dan ini adalah Sina. Inilah tempat nanti Nabi Musa pingsan ketika melihat cahaya ya Allah. Kemudian ini adalah Madian. Ya, singkat ceritanya adalah Nabi Musa hijrah dari mana? Dari Mesir ke Madian di sini. Disinilah nanti kemudian Nabi Musa bertemu dengan 2 orang wanita, yang wanita itu mengantri air. Ya, 2 wanita tersebut mengantri air. Ketika mengantri air, lalu kemudian dibantu oleh Nabi Musa. Kemudian setelah itu wanita tersebut, 2 anak gadis ini lapor ke abinya. Lalu kemudian abinya menyuruh Nabi Musa untuk datang ke rumahnya. Nah, kemudian setelah itu dinikahkanlah Nabi Musa dengan salah satu di antara 2 anak gadis tersebut. Siapakah lelaki yang dimaksud? Ini khilaf di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan 2 anak gadis itu ayahnya adalah Nabi Syuaib. Alasannya adalah bahwasana Madian itu adalah tempatnya Nabi Syuaib. Tapi sebagian yang lain mengatakan bukan Nabi Syuaib, tetapi adalah yaitu orang-orang soleh yang ada di daerah tersebut. Alasan mereka adalah antara jarak Nabi Syuaib dengan Nabi Musa itu jaraknya adalah jauh sekali. Sebagian mereka mengatakan Nabi Syuaib itu adalah hidup semasa dengan Nabi Lut. Sedangkan Nabi Lut itu adalah sezaman dengan Nabi Ibrahim. Makanya ketika malaikat ingin menghancurkan kaum Lut, malaikat itu sowan dulu kepada Nabi Ibrahim. Bukan sowan, ya maksudnya kunjung dulu. Ya kunjung dulu kepada siapa? Kepada Nabi Ibrahim dengan mengatakan apa? Kisah Nabi Ibrahim kedatangan malaikat, orang yang enggak dikenal, dihidangkan makanan, kemudian habis itu apa? Nabi Ibrahim ketakutan. Nah, itu adalah malaikat. Setelah dari rumah Nabi Ibrahim itu, malaikat tadi pergi ke kaum Lut. Ke kaum Lut untuk membinasakan apa?
kaum Lut. Nah, antara Nabi Lut dengan Syuaib ini jaraknya dekat. Berarti kalau yang dimaksud ayah dari wanita itu Nabi Syuaib, berarti Nabi Syuaib hidup dari zaman siapa? Nabi Ibrahim sampai kemudian Nabi siapa? Nabi Musa. Ini jauh sekali karena di situ ngelewatin fasenya Nabi Ismail, ngelewati fasenya Nabi Ishak, ngelewati fasenya Nabi Yakub, Nabi Yusuf dan seterusnya. Ini sampai 8-10 keturunan. Maka nggak mungkin kalau yang dimaksud adalah Nabi Syuaib. Nah, sekalian rahimanallahu, mungkin sampai di sini dulu. Nanti setelah itu pada bagian bulan depan insyaallah kisah Nabi Nabi Musa ya ketika berada di Madian dan ketika kembali ke Mesir insyaallah. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Fadhil. Baik, makasih Pak Ustadz karena waktu sudah masuk. Ya, enggak apa-apa, mungkin ada yang bertanya karena ini to be continue ya karena waktunya. Iya. Ceritanya begitu panjang nanti ada juga nanti pada saat Nabi Musa dikejar-kejar Firaun terakhir nanti. Ya. Silakan ada yang bertanya tentang syirah dari atau kisah Nabi Musa alaihissalam ini. Barangkali ada yang bertanya. Wah. Supaya tidak kelewat, saya bertanya, kalau Fir'aun kan raja ya, raja di Mesir, kemudian punya istri Aisyah ya. Asia. Nah, raja biasanya kan banyak selir dan sebagainya dan punya putra. Itu ya Pak Joko ya. Nah ini nggak punya putra tuh Pak Fir'aun itu aja, makasih. Oh ya, jazakallahu. Nah, ya. Jazakallahu khairan katsiran. Ya. Raja biasanya kan punya banyak selir, kemudian setelah itu mungkin punya banyak putra. Naam. Apakah Fir'aun tidak memiliki putra pada saat itu? Keturunan ya pada saat itu. Naam. Wallahu ta'ala bisawab, sebatas yang saya baca ketika saat itu memang Allah takdirkan Asia ini tidak bisa mengandung ya, tidak bisa mengandung, yang dengan konteks selanjutnya adalah memberikan putra kepada atau keturunan kepada Fir'aun. Seperti itu. Kemudian yang kedua, apakah dari selir-selir yang lain Fir'aun tersebut juga nggak punya itu? Wallahu ta'ala bisawab. Dari beberapa literatur yang saya baca, saya belum mendapatkan keterangan hal tersebut. Ya, saya belum mendapatkan keterangan tersebut. Saya beberapa baca kutub sejarah. Naam, Allah taala misab, saya belum dapat. Baik, ya itu karena belum ada. Ya. Mungkin ini pertanyaan yang menyinggung masalah Asia itu Pak Ustadz. Nah, nanti kan dia adalah salah satu wanita penghuni surga juga di kalangan kaum-kaum yang kafir atau musyrik. Nah ini mungkin nanti saya berharap ada penjabaran juga mengapa dia dengan secara langsung mengadopsi Nabi Musa ya pada saat itu akan menjadikan beliau sebagai penghuni surga. Ini yang jadi tanda tanya. Jadi amalan apa saja gitu. Berarti orang yang tidak punya anak mengadopsi anak juga akan menjadi satu jembatan juga ya seorang wanita menuju surga gitu. Nah, dijelasin atau nah, ya. Yang pertama adalah bahwasanya Asia ya bukan orang tua asli dari Nabi Musa, tetapi nanti Nabi Musa penyebab Asia tersebut kemudian beriman kepada Allah sampai kemudian daraballahu mathalan ya, Allah memberikan permisalan dengan siapa? Istri dari Nabi Maryam dan kemudian Asia imro'atu Fir'aun. Nah, yang kedua adalah kenapa bisa memberikan jembatan? Maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang pertama adalah idza mata ibnu Adam in qata'a anhu amaluhu illa min salas. Ketika seorang itu wafat, terputus segala sesuatu kecuali 3. Di antaranya adalah ilmun yuntafa'u bihi, ya, kemudian wasodaqatun jariyah, sedekah jariyah. Jadi ketika Nabi Musa itu diurus sama Asia, itu kan ada
kehidupan, kebutuhan kehidupan, sandang, pangan, papan dan seterusnya, itu semuanya adalah dari apa? Peran serta Asiyah. Ya, makanya Asiyah tadi adalah yang melarang Nabi Musa untuk dibunuh. Sedangkan Fir'aun ketika mulai ditarik jenggotnya itu pengen membunuh. Asiyah yang melarang. Artinya adalah keberadaan Nabi Musa berkat takdir dari Allah melalui perantara dari Asiyah adalah penyebab umur panjangnya siapa? Penyebab umur panjangnya Nabi Musa dengan apa? Dengan koror keputusannya. Dengan koror keputusannya karena dia punya kekuasaan dan dia punya omongannya dia itu didengar, omongannya dia itu dilakukan. Dia putusannya Pak, jangan bunuh anak ini. Kemudian perlakukan anak ini dengan baik. Makanya Nabi Musa itu. Maka dengan dua bekal omongan ini, ya, ini adalah sebentuk sedekah jariah yang kemudian Nabi Musa tumbuh dan segala macam. Maka seluruhnya pahala itu bisa mengalir kepada siapa? Kepada Asiyah. Naam. Kemudian yang kedua adalah Asiyah tidak mengandalkan itu. Kalau seandainya mengandalkan itu, maka Fir'aun juga sama harusnya dapat. Apalagi Fir'aun yang laki-laki yang cari yang punya nafkahnya seperti itu. Cuman pembeda antara Fir'aun dengan Asiyah adalah iman. Ya, adalah iman. Oleh sebab itu, faedahnya adalah jangan seorang itu berpangku tangan, tapi orang itu juga harus berusaha. Ya, ketika seorang itu mengaji, alhamdulillah mengaji, tapi jangan cukupkan dengan mendapatkan ilmu dalam pengajian. Usaha yang kedua adalah bagaimana berusaha. Selanjutnya untuk apa? Untuk beramal soleh, untuk melakukan ibadah dan seterusnya. Nah, sebagaimana siapa? Fir'aun ya. Fir'aun melakukan kebaikan yang sama dengan siapa? Dengan Asiyah. Cuman perbedaannya adalah Asiyah mau berusaha untuk beriman, Fir'aun tidak mau berusaha untuk beriman. Itulah pembedanya. Sampai nanti suatu saat juga insya Allah akan kita lanjutkan bagaimana akhir kehidupan dari Asiyah. Awalnya anteng, apakah keantengan itu terus nanti? Tidak, nanti akan disebutkan oleh beberapa para ulama bagaimana kelanjutan kehidupan Asiyah bersama Fir'aun tersebut. Nah, insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada temuan yang lain insya Allah. Nah. Baik Ustaz, karena sudah siang ya, itu saja. Mohon maaf baik, sama-sama kita tutup saja kajian subuh kali ini dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.